Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima anfa'una warzuqna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya dan maha penyayang kepada hambanya yang beriman, Raja dan Hakim yang adil pada hari pembalasan. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, inspirator kebaikan dan ketakwaan kita, serta leader hidup sukses kita, itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari, kita kaji, menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang berbuah ketaatan kepada Allah dan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim sukses rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian takwa stories kita sebagai upaya dan ikhtiar untuk bisa memupuk iman dalam hati kita, yang mudah-mudahan ketika iman ini dipupuk dengan ilmu dan hikmah, maka dia akan menguat sehingga dia menjadi motivator yang hebat untuk lahirnya amal saleh. Muslim sukses rahimakumullah. Soal ini kita akan belajar dua riwayat tentang kedermawanan. Kedermawanan adalah bagian dari ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa itu akan bersikap dermawan dengan potensi yang dia miliki. Yang bertakwa, dia akan terlepas dari sikap bakhil atau sikap pelit. Kali ini yang akan menjadi tokoh dari takwa stories adalah Ibnu Mubarak rahimahullah dan Imam Syu'bah rahimahullah. Yang pertama, kedermawanan Ibnu Mubarak. Sesungguhnya banyak riwayat yang menggambarkan tentang kedermawanannya Ibnu Mubarak rahimahullah. Beliau salah satu salafus sholih yang saya kagumi, karena dalam pribadi beliau terhimpun ilmu yang luas, kekayaan yang luas yang disertai dengan kedermawanan serta keberanian dalam berjihad di jalan Allah. Jadi ada kecerdasan, kedermawanan, dan kepahlawanan berhimpun dalam kepribadian Ibnu Mubarak rahimahullah. Dari sekian banyak riwayat yang menjelaskan tentang kedermawanan Ibnu Mubarak, salah satunya disebut dalam kitab ini. Salamah bin Sulaiman bercerita bahwa suatu hari seseorang datang menemui Abdullah bin Mubarak
memohon supaya hutangnya dibayarkan. Ada seseorang datang kepada Ibnu Mubarak. Di sini tidak disebutkan apakah orang ini sahabatnya, kerabatnya, atau orang lain yang asing. Dan orang ini datang kepada Ibnu Mubarak dengan tujuan, dengan harapan agar Ibnu Mubarak membayarkan, melunaskan hutang-hutangnya. Kemudian Ibnu Mubarak menulis surat kepada asistennya. Dan setelah surat diterima, kemudian asistennya bertanya kepada orang tersebut, orang yang tadi datang kepada Ibnu Mubarak, meminta supaya Ibnu Mubarak membantu membayarkan, melunasi hutang-hutang. Jadi Ibnu Mubarak itu menulis surat kepada asistennya yang berisi titah perintah supaya membantu orang itu. Maka si asistennya bertanya kepada orang tadi, berapa jumlah hutangmu? Berapa jumlah hutangmu yang kamu minta supaya tuanku, supaya bosku, majikanku itu membayarkannya, melunasinya? Kemudian lelaki itu menjawab, hutangku 700 dirham. 700 dirham. Ini angka yang sangat banyak. Bukan 7 dirham, bukan 17 dirham, bukan 70 dirham, tapi 700 dirham. Yang kalau dikonversi ke rupiah saat ini jumlahnya bisa jutaan. Kemudian asistennya Ibnu Mubarak menulis surat kepada Ibnu Mubarak bahwa orang ini memohon kepada Ibnu Mubarak untuk membayarkan, melunasi hutang-hutangnya sebanyak 700 dirham. Namun Ibnu Mubarak menulis namun Tuan menulis 7.000 dirham. Jadi maksudnya si orang tadi mintanya 700 dirham karena hutang dia 700 dirham. Setelah dikonfirmasi, dilaporkan sama asistennya bahwa hutang si orang tadi itu 700 dirham. Maka Ibnu Mubarak kemudian memberikan surat balasan. Yang dimana dalam surat itu dituliskan bukan 700 dirham, tapi 7.000 dirham. Membaca surat itu asistennya kaget. Dan dia berpikir bahwa Ibnu Mubarak sebagai tuannya, sebagai bosnya, sebagai majikannya sudah berlebih-lebihan dan dalam kebinasaan. Karena sudah berlebihan. Orang minta dibantu 700 dirham untuk melunasi hutangnya. Ibnu Mubarak malah memberikan 7.000 dirham. Kemudian Ibnu Mubarak membalas lagi surat asistennya itu. Dan dia berkata, apabila berlebih-lebihan membuatku binasa, maka sesungguhnya umur juga akan binasa. Oleh karena itu, laksanakan apa yang aku perintahkan. Masya Allah. Tabarakallah. Muslim sukses rahimakumullah. Begitu dermawannya seorang Ibnu Mubarak. Ada orang datang kepadanya minta supaya hutangnya dilunasi, dibayarkan sama Ibnu Mubarak. Kemudian ditanya berapa hutangnya, 700 dirham. Ibnu Mubarak membantunya dengan memberinya 7.000 dirham. Luar biasa. Kemudian riwayat yang kedua
yang menjadi tokohnya adalah Imam Syu'bah. Abu Dawud bercerita, suatu ketika kami sedang menghadiri majelis taklim Syu'bah. Ketika secara dikte atau secara imla dari Syu'bah, tiba-tiba datang seorang pengemis. Kemudian Syu'bah berkata, siapakah di antara kalian yang mau bersedekah kepadanya? Ketika tidak ada seorang pun dari jamaahnya, dari muridnya yang memberikan sedekah, maka Syu'bah berkata lagi, siapakah di antara kalian yang mau bersedekah kepadanya? Sesungguhnya Abu Ishaq meriwayatkan hadis kepadaku dari Abdullah bin Adi bin Hatim. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dari panasnya api neraka, meskipun dengan menyedekahkan separuh kurma. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan sedekah kepada pengemis itu. Sehingga Syu'bah berkata lagi, siapakah di antara kalian yang mau bersedekah kepadanya? Sesungguhnya Ammar bin Murrah meriwayatkan hadis kepadaku dari Khaisamah, dari Adi bin Hatim. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dari panasnya api neraka, meskipun dengan menyedekahkan separuh kurma. Jika kamu tidak menemukannya, maka dengan ucapan yang baik. Ketika tidak ada yang memberikan sedekah, maka untuk kesekian kalinya Syu'bah berkata lagi, siapa di antara kalian yang mau bersedekah kepada pengemis itu? Sesungguhnya Ad-Dabi meriwayatkan hadis kepadaku dari Adi bin Hatim. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dari panasnya api neraka, meskipun dengan menyedekahkan separuh kurma. Jika kamu tidak menemukannya, maka dengan ucapan yang baik. Meskipun demikian, tetap tidak ada seorang pun dari jamaah dan muridnya yang mau memberikan sedekah kepada pengemis itu. Kemudian Syu'bah berkata, pergilah kalian dari majelisku. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan mengajarkan hadis kepada kalian selama 3 bulan. Syu'bah lalu masuk ke dalam rumahnya dan keluar membawa adonan roti. Dia lantas memberikan adonan roti itu kepada pengemis itu, dan Syu'bah berkata, ambillah, sungguh roti ini adalah jatah makanku hari ini. Masya Allah. Muslim sukses rahimakumullah. Itulah riwayat tentang kedermawanan Syu'bah. Beliau seorang guru di mana beliau menguji, mengetes kedermawanan murid-muridnya dengan membacakan 3 hadis yang matannya sama tentang keutamaan bersedekah, tentang pentingnya menjaga diri dari api neraka dengan bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Namun ternyata tidak ada satupun dari jamaah atau muridnya yang mau bersedekah kepada pengemis yang datang kepada mereka. Sampai-sampai, karena mungkin ini tafsiran saya, mungkin Syu'bah kecewa dengan sikap jamaah atau muridnya, sampai beliau bersumpah, demi Allah, aku tidak akan mengajarkan hadis kepada kalian selama 3 bulan. Muslim sukses rahimakumullah. Itulah 2 riwayat kedermawanan yang telah dipraktekkan, ditampilkan dalam kehidupan nyata oleh 2 orang salafus salih. Yang pertama oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, yang kedua oleh Imam Syu'bah rahimahullah. Sesungguhnya kedermawanan itu bagian dari ketakwaan. Bahkan
sikap dermawan, peduli sosial, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, itu adalah ciri dari peradaban takwa. Mari kita pupuk, kita bina sikap jiwa dermawan kita dengan potensi yang kita miliki. Karena sesungguhnya sikap dermawan itu bukan hanya untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang yang berada. Siapapun harus bersikap dermawan sesuai dengan potensi kapasitas yang dia miliki. Hanya saja ketika kedermawanan itu dilakukan oleh orang-orang yang kaya, maka itu lebih baik, maka itu lebih utama. Muslim sukses, rahimakumullah. Saya ingin mengingatkan ada korelasi dengan kajian takwa stories kemarin tentang keikhlasan. Ketika kita memberi, ketika kita menolong, ketika kita bersikap dermawan, berderma, maka niatnya bukan agar kita disebut orang dermawan, agar kita disebut sebagai seorang donatur, bukan. Kita memberi, kita berbagi, kita menolong, niatnya untuk mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dermawan, yang ikhlas, yang hanya mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.